كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia berada di atas keberuntungan yang sangat besar. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Fitrah Cijerah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan, rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai dalam majlis ilmu Taman Surga yang kita berharap dari sini kita bisa membawa keberkahan dan juga banyak kebaikan ketika nanti pulang ke rumah masing-masing. Dan ilmu agama merupakan modal untuk kita bisa bahagia dan selamat di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Ahibati fillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, talabatul ilm, para penuntut ilmu, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk tafsir ringkas dari juz amma, juz 30 yang kita ambil dari belakang. Dan sekarang kita masuk surah yang baru, yaitu surah Al-Lahab. Kita sudah melewati surah An-Nas, juga surah Al-Falaq dan juga surah Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk surah Al-Lahab, atau yang disebut juga dengan surah Al-Masad. Lahab dan Masad diambil dari kata-kata di dalam surat ini. Silakan perhatikan mushaf masing-masing. Kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ta'awudz atau isti'adzah billah ya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Di akhir ayat pertama di surah ini ada lafad wa tabb. Ba-nya ditasydid. Dan kaidahnya ketika kita mewakafkan bacaan huruf qalqalah dan dia bertasydid, maka tidak langsung dipantulkan suaranya, tetapi ditahan ya 2 ketukan kemudian dipantulkan suara. Watab seperti itu. Tidak langsung watab. Itu kalau tidak bertasydid. Tetapi dikarenakan bertasydid maka ditahan dulu. Tabbat yada
أبي لهب وتب berbarengan ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, kalau kita lihat di akhir ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, itu semua akhirannya huruf ba, tetapi tidak ada tasydid, maka suara qalqalahnya langsung dipantulkan. Wa ma kasab dzata lahab hammalatal hatab, ya, langsung dipantulkan. Berbeda dengan tadi akhir ayat pertama, karena bertasydid huruf qalqalahnya maka ditahan dulu. Wa tab bil haqq, ya seperti itu. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini surah Al-Masad atau disebut juga surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Allah yang maha luas rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabbat, binasalah atau celakalah, yada, dua tangan, abi lahabin, Abu Lahab, wa tabba, dan betul-betul celaka, betul-betul binasa. Dan walaupun disebutkan dua tangan Abu Lahab, bukan berarti hanya dua tangannya saja yang binasa, tetapi seluruh, ya, anggota tubuhnya semua, jiwa dan raganya, semuanya binasa. Binasalah dan celakalah Abu Lahab. Wa tabba, dan di sini ditegaskan, ditekankan, betul-betul dia binasa, celaka. Ma aghna, tidak akan bisa menolong. Asal arti aghna itu memberikan kecukupan, memberikan kecukupan. Ma aghna di sini maksudnya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, anhu, untuknya, maluhu, harta bendanya, wa ma kasab, dan segala apa yang dia usahakan. Jadi harta bendanya Abu Lahab semuanya tidak ada gunanya, tidak akan bisa menolong dia, termasuk semua yang dia usahakan. Dan di antara yang diusahakannya adalah anak keturunannya. Nanti kita bahas ya, bahwa anak-anak itu merupakan hasil dari usaha orang tua. Sehingga kita bisa memahami ayat ini bahwa harta benda dia, anak keturunan, keluarga dia, tidak akan ada yang bisa menolongnya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia dari kebinasaan dan kecelakaan tadi yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Lahab.
sayasla naran dzata lahabin. Sayasla, dia akan memasuki naran, api neraka, dzata lahab, yang memiliki gejolak-gejolak panas. Naran dzata lahab, naran dzata lahab, api yang gejolaknya betul-betul besar ya dan panas. Api yang bergejolak, yang menyala-nyala. Dan kalau kita lihat ya, api ketika menyala, na'udzubillah, sangat mengerikan. Ketika kita melihat api unggun misalkan, apinya besar. Ketika melihat kebakaran, apinya besar. Ketika melihat api yang begitu besar, pasti kita akan merasa ketakutan. Kita akan menjaga diri. Dan api neraka itu gejolaknya lebih dahsyat. Yang kalau kita lihat gejolak api sedahsyat apapun di dunia, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dahsyatnya gejolak api neraka. Wal'iyadzubillah. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak, menyala-nyala, sangat panas ya. Wa mar'atuhu, dan juga istrinya. Maksudnya dan istrinya juga akan masuk neraka. Hammalatal hatab, wanita yang suka membawa hatab, kayu bakar. Kayu bakar di sini bisa dimaknakan kayu bakar secara real ya, atau juga bisa dimaknakan secara kiasan. Dan memang istri dari Abu Lahab, siapa namanya? Bukan Ummu Lahab ya. Tidak selalu suami istri kunyahnya sama. Ya, Ummu Jamil, itu kunyahnya. Namanya siapa? Kunyahnya Ummu Jamil. Namanya siapa Ummu Jamil ini? Ada yang bilang Arwa, ada yang bilang Aura. Ya. Taib. Wa mar'atuhu, dan istrinya yaitu Ummu Jamil, hammalatal hatab, yang suka membawa kayu bakar. Dan memang di antara kezaliman dia kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin ketika itu adalah suka mengganggu kaum muslimin dengan kayu-kayu dan duri-duri. Dia bawa kayu-kayu, dia bawa duri-duri, kemudian dilemparkan ke jalanan yang di situ Rasulullah dan kaum muslimin lewat. Jadi membawa kayu bakar untuk mendolimi kaum muslimin, untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan juga bisa dimaknakan dia adalah wanita penghasut. Wanita penghasut yang kemana-mana dia membakar suasana, ngomporin orang lain untuk membenci Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Na'udzubillah. Fi jidha hablun min masadin. Fi jidha, pada leher istrinya Abu Lahab itu, pada leher Ummu Jamil itu, hablun, ada tali, min masad, dari sabut yang dipintal. Di sini para ulama menjelaskan, ya nanti kita terangkan juga, yang dikalungkan di leher istrinya Abu Lahab ini merupakan azab bagi dia. Dikalungkan kalung azab, yakni api neraka. Di lehernya dia diazab dengan kalung dari api neraka. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa memang Ummu Jamil ini dia mengenakan kalung di lehernya yang terbuat dari sebuah tali. Ada yang mengatakan dari besi. Dan nanti ketika di neraka dia pun diberi kalung, tetapi kalungnya terbuat dari api neraka.
dan itu menjadi azab, siksa bagi dia. Na'udzubillah. Ini 5 ayat di surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, di mana di sini diterangkan tentang bagaimana hubungan pasangan suami istri yang betul-betul hidupnya ya sehidup semati, sama-sama di atas jalan kesesatan. Ini pasangan yang serasi, pasangan yang langgeng, tetapi langgengnya sampai ke neraka. Na'udzubillah. Abu Lahab sesat, istrinya juga sesat. Abu Lahab membenci Islam, istrinya juga membenci Islam. Abu Lahab mendolimi Rasulullah dan kaum muslimin, istrinya juga sama. Termasuk ketika Abu Lahab masuk neraka, istrinya juga masuk neraka. Ini yang disebut dengan cinta sejati. Tetapi cinta sejati berujung neraka, wal'iyadzubillah. Adapun kita harus menjaga cinta sejati kita dengan pasangan halal kita di bawah ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Lahab atau disebut juga Al-Masad ini merupakan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Yang diturunkan sebelum terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Dan ulama sepakat ya bahwa surah Al-Lahab ini, surah Al-Masad ini adalah surah Makkiyah. Bahkan diturunkan di awal-awal dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah Rasulullah mulai ditentang oleh Abu Lahab, yang mana Abu Lahab itu merupakan siapanya Rasulullah? Pamannya sendiri. Pamannya sendiri. Makanya yang namanya al-haq, kebenaran itu betul-betul butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita mengandalkan nasab, keturunan, darah ya, kekeluargaan, tidak bisa. Yang namanya al-haq, kebenaran itu harus ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul terakhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sudah digelari Al-Amin oleh orang-orang Quraisy karena kejujurannya dan karena sifat amanah ya, betul-betul menjaga amanat yang dititipkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sebuah riwayat, kata Ibnu Ishaq, disebutkan riwayat oleh Al-Baihaqi dan dikuatkan sanadnya oleh Ibnu Hajar, di mana mereka berkata, yakni para sahabat Nabi berkata, fa kharaja Rasulullah, maka Rasulullah keluar, maksudnya pergi dari Makkah ke Madinah, berhijrah. Wa aqama Aliun ibnu Abi Talib, dan ketika itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tetap tinggal di kota Makkah. Thalatha layalin wa ayyamiha, selama 3 malam 3 hari. Ya, 3 malam 3 hari. Betul-betul sempurna, 3 hari sempurna. Hatta adda an Rasulillahi al-wada'i'ah allati kanat indahu linnas. Untuk apa Ali bin Abi Talib tidak pergi hijrah langsung bersama Rasulullah ketika itu, tetapi tinggal di Makkah 3 hari 3 malam sampai dia bisa mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kanat indahu linnas, yang orang-orang Makkah menitipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza faragha minha lahiqa Rasulullah, baru kemudian ketika semua barang-barang titipan orang Makkah yang ada di Rasulullah sudah dikembalikan kepada pemiliknya, baru Ali bin Abi Talib menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Bayangkan sampai seperti itu. Ini kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi nabi dan rasul sudah Al-Amin, sudah bergelar Al-Amin, jujur, dipercaya dan betul-betul menjaga amanah. Apalagi ketika
menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan nabi, lebih jujur lagi. Cuman masalahnya nanti orang-orang Quraisy itu mereka sempat berselisih menerima kenabian Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy sempat berselisih. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Walaupun pada akhirnya mayoritas orang kafir dan musyrik Quraisy mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sampai ketika akan hijrah pun Nabi menugaskan Ali untuk menjaga barang-barang titipan orang Makkah untuk dikembalikan atau diambil oleh para pemiliknya. Subhanallah, betul-betul menjaga amanah. Tidak ditinggalkan begitu saja, apalagi sampai dibuang, tidak. Tapi ditugaskan Ali untuk menyelesaikan urusan barang titipan orang Makkah. Karena memang biasa ya, sebelum Nabi menjadi Nabi itu orang-orang Makkah menitipkan barang-barang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka betul-betul percaya. Termasuk kisah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad ya, radhiyallahu anhu. Dan salah satu hal yang membuat Khadijah jatuh hati adalah ya karena kejujuran dan amanah yang ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan ya oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar. Yang kemudian Nabi mulai dituduh, mulai tidak disukai hanya karena menyampaikan al-haq, kebenaran, bahwa beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul terakhir, dan beliau mengajarkan tauhid, mendakwahkan tauhid. Hanya itu alasannya sampai orang-orang Quraisy membenci dan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal secara akhlak dan karakter itu tidak ada masalah. Kalau dilihat SKCK-nya, itu Nabi Muhammad itu nggak punya catatan kriminal, nggak ada. Bahkan orang Makkah, orang-orang Quraisy sepakat beliau ini Al-Amin. Tapi hanya gara-gara beliau menjadi nabi, menjadi rasul, dan Allah yang mengangkatnya, mengajarkan dakwah tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala yang banyak, tuhan-tuhan yang batil. Hanya gara-gara itu beliau kemudian dibenci, dimusuhi, ya, tidak disukai, bahkan diganggu dan dizalimi. Wal'iyadzubillah. Nah, ini berkaitan ya dengan kisah Abu Lahab, yang kemudian Abu Lahab dan istrinya berdiri dengan penuh kesombongan menolak dakwah tauhid, dakwah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika itu orang-orang Quraisy berselisih tentang Nabi Muhammad ini. Jadi ada yang masih berhati bersih gitu ya, masih adil. Ini kan orang jujur, gak pernah ada masalah. Ini orang baik, gak pernah melakukan kejahatan. Masa kita tolak seperti itu? Tetapi tadi mayoritas orang Quraisy mereka berpikir kalau menerima ajakan Nabi Muhammad, dakwah tauhid, dakwah Islamnya, konsekuensinya apa? Harus mau meninggalkan berhala-berhala yang banyak, tuhan-tuhan mereka yang banyak. Harus mau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Nah, di sini terjadilah ya silang pendapat di antara orang Quraisy ya. Sampai disebutkan dalam satu riwayat seorang dari Quraisy yang bernama atau berkunyah Abu Umayyah Ibnul Mughirah. Ketika itu Abu Umayyah Ibnul Mughirah adalah tokoh ya, tetua di penduduk Makkah. Dia melemparkan ide kepada orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fihi. Angkatlah menjadi pemberi keputusan atas perselisihan kalian seseorang yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini, yaitu Al-Masjidil Haram. Ternyata
Ketika mereka ada masalah berselisih ya, yang ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad. Sampai seperti bimbingan dan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad digelari Al-Amin sebagai pemutus perkara ketika ada perselisihan di kalangan Quraisy. Nah, ketika Nabi menjadi Nabi dan Rasul terakhir, mereka pun berselisih lagi. Cuman masalahnya mereka bingung ya, harus kemana meminta keputusan. Nah, di sini maka berdirilah gembong-gembong kafir dan musyrik Quraisy seperti Abu Lahab dan istrinya, dan juga Abu Jahal dan juga yang lainnya. Mereka betul-betul menolak dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billah. Adapun asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Lahab ini atau surah Al-Masad, disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim oleh keduanya, hadis yang sahih datang dari sahabat Ibnu Abbas, Abul Abbas radhiyallahu an. Lamma nazalat wa andir ashiratakal aqrabin, sa'ida an-nabiyyu ala as-safa. Ketika turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu yang dekat itu. Maksudnya sampaikan peringatan dakwah kepada keluarga dan kerabat dekatmu. Ketika turun ayat ini, Rasulullah kemudian naik ke Bukit Safa. Faja'ala yunadi, kemudian beliau menyeru, beliau memanggil, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Dipanggil wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Libutuni Quraisy, wa fi riwayah ya Sabahah. Disebutkan dalam satu riwayat ya Sabahah, ya Sabahah. Hatta ijtama'u, kemudian orang-orang Quraisy berkumpul di dekat Bukit Safa itu. Faja'al ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyandura ma huwa. Sampai kalau ada orang Quraisy yang nggak bisa berjalan ke Bukit Safa, nggak bisa mendekat ke sana, dia ngutus seseorang untuk mencari tahu ada apa di sana, untuk melihat siapa dia yang menyeru dan ada apa. Faja'a Abu Lahabin wa Quraisy, kemudian Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang ke Bukit Safa. Wa fi riwayah qalu malak, dalam satu riwayat disebutkan mereka bertanya, malak, ada apa denganmu wahai Muhammad? Faqala ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, dan di situ ada Abu Lahab, bagaimana menurut kalian jika aku mengabarkan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda di satu lembah ya, yang mereka akan menyerang kalian secara tiba-tiba? Apakah kalian akan mempercayaiku? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Qalu na'am, perhatikan kata orang-orang Quraisy dan Abu Lahab, na'am, ya, kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa, kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Pengalaman hidup orang Quraisy ya, kalau bermuamalah dengan Nabi Muhammad itu pasti orangnya jujur, sangat-sangat jujur. Ini kata orang-orang Quraisy, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Wa fi riwayah ma jarrabna 'alaika kadhiba. Dalam satu riwayat disebutkan kami tidak pernah menemukan padamu ada kedustaan sama sekali. Qala, kemudian kata Rasulullah, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku menyampaikan peringatan kepada kalian semua di tengah-tengah azab yang sangat mengerikan, siksa Allah yang sangat-sangat dahsyat. Faqala Abu Lahab, kemudian Abu Lahab berkata, nah lihat, yang pertama angkat suara adalah Abu Lahab dari sekian banyak orang Quraisy yang berkumpul di dekat Bukit Safa ketika itu. Kata Abu Lahab, tabban laka
sa'iral yaum, tabban laka sa'iral yaum, ali hadza jama'tana. Sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Sungguh celaka engkau wahai Muhammad, sepanjang harimu semoga engkau celaka. Apakah hanya untuk perkara ini engkau mengumpulkan kami? Jadi Abu Lahab merasa diprank. Merasa diprank. Dia kira ada perkara yang penting sehingga mengumpulkan orang Quraisy. Menurut Abu Lahab nggak penting, padahal menurut orang yang beriman ini sangat-sangat penting. Nah di sini jamaah rahimakumullah. Makanya sudah terlihat perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman dengan orang musyrik. Orang beriman itu menjadikan perkara agama sesuatu yang serius. Tetapi orang kafir, orang musyrik, orang munafik menjadikan agama itu sesuatu yang main-main. Dan di zaman sekarang antum bisa dengan jelas membedakan mana orang muslim yang benar, mana orang munafik. Mana muslim, mana kafir, mana musyrik. Dilihat dari ini saja. Kalau mereka mendengar tentang agama, pembicaraan tentang agama, tentang Allah dan Rasulnya, mereka serius ya menanggapinya, menyikapinya, memperhatikannya, berarti ada keimanan di situ. Tapi kalau mereka menganggap main-main, mereka cuek-cuek saja, nggak perhatian, cik orang Cijerah manon, hare-hare wae, ya, hare-hare bae, itu berarti dia tidak ada keimanan di situ. Na'udzubillah. Nah seperti ini, Abu Lahab langsung komentar. Pertama orang yang angkat suara. Alihada jama'atana, apa untuk ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Sampai dicerca, dicaci oleh Abu Lahab. Tabban laka sa'iral yaum. Sungguh celaka engkau. Celaka engkau, ya, sepanjang harimu. Hanya untuk ini saja engkau mengumpulkan kami. Fanazalat, maka turunlah surah Al-Masad. Fanazalat, turunlah surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Justru yang celaka kata Allah adalah Abu Lahab. Karena Abu Lahab mengatakan celaka kepada Rasulullah dan menolak dakwah tauhid, menolak dakwah Islam, menolak ajakan Muhammad yang sebelum jadi nabi sudah bergelar al-amin di tengah-tengah Quraisy. Maka dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dan binasalah dua tangan Abu Lahab. Sampai harta bendanya, anak, keturunan dan keluarganya tidak bisa menolong dia. Na'udzubillah. Ini asbabun nuzul, ya, sebab turunnya surah ini disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah bin Abbas, Abu Abbas radhiyallahu anhuma. Taib, kita akan lanjutkan selepas melaksanakan salat Isya. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita untuk surah Al-Lahab atau Al-Masad. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah, hancurlah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan sungguh dia binasa. Abu Lahab adalah paman Nabi, ya, seperti yang kita ketahui, merupakan saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad. Dan kalau kita lihat di antara paman-paman Nabi Muhammad itu mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada Abu Lahab, ada Abu Talib, juga ada Abbas. Abu Lahab jelas dia sangat membenci dan memusuhi Islam, sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib dia mensupport, dia sayang kepada Nabi Muhammad, bahkan mensupport dakwah Nabi Muhammad. Hanya saja enggan masuk Islam.
apalagi ketika di detik-detik kematiannya dia merasa gengsi kalau harus mengucapkan syahadatain. Dia merasa gengsi kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy ya di sekitarnya ketika itu. Dan ada Abbas bin Abdul Muttalib, di mana Abbas ini masuk Islam belakangan, dan juga ada Hamzah bin Abdul Muttalib, di mana Hamzah membela Nabi Muhammad sejak awal dakwah Islam, bahkan beliau mati syahid di perang Uhud radhiyallahu anhu. Dan kalau dilihat dari karakter Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, Abbas, ini yang paling besar kebenciannya, yang paling buruk akhlaknya terhadap Nabi Muhammad adalah Abu Lahab ini. Makanya sampai turun ya surah Al-Lahab ini, tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi yang memusuhi dakwah Nabi. Tidak seperti Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak masuk Islam, walaupun Abu Talib tetap di atas agama kekufuran dan kesyirikan, dia tidak memusuhi Nabi Muhammad. Berbeda dengan Abu Lahab ini. Abu Lahab betul-betul benci dan memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Bahkan beliau melakukan provokasi-provokasi, melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain pun benci dan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Na'udzubillah. Disebutkan sebuah riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili rahimahullah. Ia mengatakan radhiyallahu anhu, kata Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bisuqi dil majaz. Aku pernah melihat Rasulullah, maksudnya langsung melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ketika itu Rasulullah berada di pasar Dil Majaz. Yaqulu, di mana Rasulullah berkata, "Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Kalian akan menang, akan selamat. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifuna alaihi. Kemudian Rasulullah masuk ya ke lorong-lorong pasar, dan orang-orang berkumpul melihat Rasulullah sambil keheranan. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an, dan aku tidak melihat seseorang pun mengucapkan sesuatu, wa huwa la yaskutu, dan Rasulullah tidak diam. Maksudnya terus Rasulullah mengajarkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah wahai manusia, niscaya kalian akan selamat, niscaya kalian akan beruntung. Ini Nabi lakukan sampai masuk ke lorong-lorong pasar, sampai masuk ke lorong-lorong pasar. Subhanallah. Yaqulu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Terus diulang-ulang, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan menang, akan selamat. Illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadhi'al wajhi dha ghadiratain yaqulu innahu sabi. Melainkan di belakang Rasulullah ada seseorang yang juling matanya, tetapi wajahnya tampan, dan rambutnya memiliki dua kepangan. Rambutnya dikepang dua kepangan. Nah, orang ini yang berada di belakang Rasulullah mengatakan innahu sabi. Orang ini maksudnya menunjuk kepada Muhammad, dia ini adalah sabi. Sabi itu orang yang meninggalkan tradisi leluhur.
Kalau sekarang mah disebut apa? Yang meninggalkan tradisi leluhur bukan Sobi tapi Wahabi. Ya, ini mirip ucapannya seperti orang-orang kafir Quraisy. Innahu Sobi. Orang ini Sobi, orang yang meninggalkan tradisi atau budaya nenek moyang, ya, leluhur. Innahu Sobi. Kadzibun, sampai Nabi dituduh dusta. Sampai Nabi dituduh dusta. Dia ini Sobi, kadzib. Dia ini yang meninggalkan budaya nenek moyang, dia berbohong. Faqultu man hada? Qalu Muhammad bin Abdullah. Kemudian aku bertanya, kata Rabi'ah bin Ibad ad-Dili, siapa orang ini? Siapa orang ini yang masuk-masuk ke pasar, ya, mengajarkan la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah? Orang-orang kemudian menjawab, Muhammad bin Abdullah, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, cucu dari Abdul Muttalib, keponakan dari Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, Abbas, ya. Wa huwa yadhkurun nubuwah, dan Muhammad bin Abdullah ini mengaku telah mendapatkan nubuwah, yakni kenabian, telah diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu man hadzal ladzi yukadzibu? Kemudian kata Rabi'ah, lalu siapa orang yang mendustakannya? Siapa orang yang mendustakan Muhammad ini? Qalu ammuhu Abu Lahab. Dia adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Ternyata yang di belakang tadi, yang wajahnya tampan tetapi matanya juling, rambutnya dikepang dua, dia adalah Abu Lahab. Bayangkan, yang satu semangat mendakwahkan kebenaran, yang satu di belakangnya semangat untuk mencaci maki orang yang mendakwahkan kebenaran. Dan sampai hari kiamat akan terus terjadi seperti ini. Sejarah ini akan terulang, hanya saja beda lakon dan pelakunya. Di zaman sekarang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman, bersemangat mendakwahkan al-haq kebenaran, bersemangat mengajak manusia kepada al-haq jalan kebenaran, dan di belakang mereka ada orang-orang yang mencaci maki mereka. Ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Yang pasti kita jangan berada di barisan Abu Lahab itu saja. Kita harus berada di barisan Rasulullah dan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jangan sampai kita berada di barisan Abu Lahab. Wal'iyadu billah. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah. Dan memang Abu Lahab ini betul-betul provokatif, ya, terhadap orang-orang Quraisy. Sabi'un kadhib, ini tuduhan. Nabi dituduh tadi nggak cinta tanah air, kalau bahasa kita kan gitu, meninggalkan budaya nenek moyang, dia pendusta. Dan tidak hanya itu, Nabi juga dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy yang lainnya sebagai majnun, orang gila, sahir, penyihir. Namun Nabi tetap tegak dan sabar, istiqomah mendakwahkan al-haq kebenaran kepada manusia, yang pada akhirnya Allah beri kejayaan dan kemenangan untuk Nabi Muhammad dan kaum muslimin, ya. Subhanallah. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, hadis dari Tariq al-Muharibi. Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi dzil Majas wa alaihi hullatun hamra. Aku pernah melihat Rasulullah melewati pasar Dzil Majaz dan beliau mengenakan baju berwarna merah. Wa huwa yaqul, beliau mengatakan, ya, berdakwah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat dan beruntung. Wa rajulun yatba'uhu yarmihi bil hijarah. Dan ternyata ada orang di belakangnya yang mengikuti Nabi Muhammad dan melemparinya dengan batu. Qad adma ka'baihi wa urqubaihi, sampai dua mata kaki Rasulullah itu berdarah. Begitupun dengan dua tumit Rasulullah berdarah.
karena sebab lemparan batu-batu tadi. Wa huwa yaqulu ya ayyuhan nasu la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Dan orang yang melempari Rasulullah dengan bebatuan, dia pun berkata, wahai manusia, jangan ikuti orang ini, jangan ikuti Muhammad, maksudnya jangan taati dia ini pendusta. Faqultu man hadha, kemudian kata Tariq al-Muharibi, aku bertanya, siapa ini? Siapa orang ini? Qalu ghulamu Bani Abdul Muttalib. Kata orang-orang, dia ini adalah anaknya Abdul Muttalib, maksudnya keturunan Bani Abdul Muttalib, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Faqultu man hadha alladhi yatba'uhu yarmihi bil hijara. Kata Tariq al-Muharibi, dia bertanya lagi, lalu siapa orang ini yang melempari dari belakang ya dengan bebatuan? Qalu hadha Abdul Uzza Abu Lahab. Dia adalah Abdul Uzza Abu Lahab. Nah, dari sini kita tahu namanya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Dari namanya saja ya sudah nama kesyirikan. Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Bukan Abdul Aziz. Kalau Abdul Aziz kan hamba Allah, Al-Aziz kan gitu. Ini Abdul Uzza. Dari namanya saja sudah kesyirikan ya, naudzubillah. Maka hati-hati dengan nama. Nama itu adalah doa, dan nama itu biasanya menjadi sebab seseorang seperti apa dan bagaimana, biidznillah tentunya. Kata orang-orang, dia adalah Abdul Uzza Abu Lahab. Ternyata tidak hanya mencaci maki, tidak hanya menghina, sabiun kadzdzab, tetapi juga sambil melempari Rasulullah dengan bebatuan sampai Nabi berdarah, kakinya berdarah, mata kakinya, tumitnya berdarah. Tapi Nabi terus ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, terus berdakwah seperti itu. Subhanallah. Dan pasti setiap Nabi berdakwah pasti itu dicela dan dihadang oleh Abu Lahab. Wal'iyadzubillah. Ini kisah tentang Abdul Uzza ya, Abu Lahab ini sangat panjang kisahnya. Ana nukilkan keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi di jilid yang ke-20. Abdul Uzza ini adalah nama asli dari Abu Lahab. Dan Abdul Uzza artinya hamba berhala Uzza. Uzza itu berhala seperti Lata, Manat ya, dan yang lainnya. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan namanya karena kata Imam Al-Qurtubi di dalam namanya ada kesyirikan. Makanya tidak disebutkan namanya, tetapi hanya disebutkan kunyahnya, Abu Lahab. Hanya disebutkan kunyahnya. Karena memang Al-Qur'an ini harus bersih dari kotoran-kotoran akidah ya, harus bersih. Berbeda dengan Fir'aun. Allah sebut nama Fir'aun dalam Al-Qur'an. Kenapa disebut? Padahal sosok Fir'aun itu sosok yang sangat parah, sangat keji, jahat ya. Rajanya kafir ya. Karena nama Fir'aun tidak berunsur kesyirikan, tidak mengandung kesyirikan, maka disebut Fir'aun, hanya sebuah nama, tetapi tidak mengandung kesyirikan. Kemudian kenapa Abu Lahab disebut Abu Lahab ya, yang namanya Abdul Uzza, kenapa disebut Abu Lahab? Kata para ulama karena wajahnya kemerah-merahan. Dan lahab itu kan sesuatu yang terang ya. Api disebut lahab karena terang, menyala-nyala. Nah, wajahnya Abdul Uzza ini kemerah-merahan. Bahkan ada yang mengatakan wajahnya bersinar ya karena saking tampannya. Walaupun matanya juling tetapi tampan. Nah, di situ disebut Abu Lahab. Bisa karena kemerah-merahan atau karena ada apa? Ada aura kegantengan gitu. Tapi ingat, ganteng saja nggak cukup. Percuma ganteng kalau ternyata kafir, kalau ternyata musyrik. Dan di sisi Allah tidak dilihat fisik. Di sisi Allah tidak dilihat bagaimana wajah seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan fisik kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi kata Rasulullah, Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Jadi percuma ganteng saja kalau tidak beriman. Lebih parah lagi, sudah mah enggak ganteng, kafir pula.
Sudah mah nggak ganteng, munafik pula. Dan banyak orang semacam ini di zaman sekarang. Nggak ganteng, nggak ada apa-apanya fisiknya, munafik pula dia, menyebarkan kesesatan pula, menghina Islam, mencaci maki kaum muslimin. Na'udzubillah. Jadi apa yang akan dibanggakan? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi tadi ya, tetap standarisasi baik buruknya seseorang di sisi Allah adalah keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau kita lihat Luqman Al-Hakim, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan Luqman Al-Hakim ini orang yang kulitnya hitam, bahkan dua bibirnya tebal. Tetapi karena imannya, karena takwanya, karena tauhidnya, karena Islamnya betul-betul berserah diri kepada Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peganglah ya keimanan. Kembali kepada keterangan di sini. Tetapi sebagian ulama, ya seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mengatakan bahwa seharusnya jika wajah seseorang itu bersinar, maka dia akan dijuluki Abu Nur, orang yang wajahnya bercahaya. Tetapi Allah mentakdirkan orang-orang tidak menggelarinya Abu Nur, melainkan Abu Lahab, orang yang menyala wajahnya. Dan memang dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ini subhanallah, Allah betul-betul penuh dengan hikmah dalam takdirnya. Tidak disebut Abu Nur, tetapi Abu Lahab. Apa bedanya Nur dengan Lahab? Nur itu cahayanya cahaya yang adem gitu, menyejukkan, membuat tenang. Kalau Lahab itu cahaya yang panas, membakar, ya seperti matahari. Cahaya matahari itu kan panas, membakar, tidak mengenakan. Dan Abu Lahab disebut dengan Abu Lahab. Abdul Uzza disebut dengan Abu Lahab, sesuai dengan karakter dan nasibnya. Dan itu pun disebabkan karena keyakinan dan amal-amalnya. Na'udzubillah. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan para ulama berusaha mengungkap hikmah kenapa disebut yada Abi Lahabin, dua tangan Abu Lahab, bukan anggota tubuh yang lainnya. Padahal kan yang diazab ya seluruh anggota tubuhnya. Tapi kenapa disebutkan dua tangan? Tidak disebutkan mata atau telinga atau kaki atau yang lainnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kemungkinan ketika Abu Lahab memaki dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab menunjuk Nabi Muhammad. Jadi sambil mencela, mencaci maki dengan menunjuk-nunjuk pakai tangan. Apalagi orang Arab ya, itu biasanya memang karakter mereka kalau bicara, ini tangannya nggak mau diam. Orang Arab kalau bicara seperti itu, ini tangannya nggak mau diam, pasti gerak terus kalau bicara itu. Walaupun hanya ngobrol biasa ya, pasti tangannya itu gerak-gerak seperti itu. Apalagi tadi dalam riwayat yang sudah kita baca, tangannya Abu Lahab dipakai untuk melempari Rasulullah dengan hijarah, dengan bebatuan. Maka tangannya ya yang lebih banyak saham dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbah. Tapi ingat, kata para ulama, yang binasa adalah seluruh tubuhnya. Enggak cuma dua tangannya, tetapi seluruh tubuhnya. Ketika Nabi menjelaskan azab neraka yang paling ringan, itu dialami oleh Abu Thalib. Diberi alas kaki dari api neraka, yaghli biha dimaghu, tetapi langsung mendidih otak di kepalanya. Itu apinya di telapak kaki. Bagaimana kalau apinya mengenai dua tangan? Ya sama, hancur juga semua anggota tubuhnya. Na'udzubillah. Karena panasnya api neraka 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi api neraka, sesombong apapun dia. Sekarang mungkin orang berani ya menantang-nantang neraka, kemudian pamer dosa dan maksiat, mencaci maki Islam, mencaci maki kaum muslimin. Ketika kita menjelaskan hukum ini haram, itu nggak boleh, kata Allah nggak boleh, kata Rasulullah haram, kita malah dicaci maki. Dan mereka sengaja ya menghina kita dengan
dengan memamerkan perbuatan dosanya. Orang sesombong itu nanti di neraka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sekarang mungkin merasa punya backing, merasa punya orang yang membantu dia atau mensupport dia di belakang sehingga dia berani untuk menghinakan kaum muslimin dan Islam. Di neraka dia tidak akan bisa apa-apa. Termasuk para penolongnya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya kita menghadapi para penista agama Islam ini, ya jangan terlalu khawatir, maksudnya serahkan kepada Allah. Kita fokus dengan perjuangan kita. Yang penting kita terus mendakwakan Islam, mendakwakan kebenaran, mendakwakan tauhid dan sunnah Nabi, fokus dakwah, fokus mengajak kepada kebenaran. Orang-orang yang bikin masalah, ya, penista agama Islam, orang yang benci kepada Islam dan kaum muslimin, serahkan kepada Allah. Allah lebih berhak untuk mengazab mereka dunia akhirat. Ya, barakallahu fikum. Yang penting kita doakan hidayah, ya sudah selesai. Doakan hidayah, kemudian tinggalkan. Gak perlu kemudian kita disibukkan dengan mengurusi mereka. Dan para ulama juga menafsirkan mengapa dalam ayat ini tabbat yada Abi Lahab, ya, disebut binasalah dua tangan Abu Lahab. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini adalah bentuk penekanan bahwasannya Abu Lahab sungguh betul-betul celaka dan binasa, sehingga disebutkan dua kali tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, tabbat wa tabba, ya, betul-betul celaka dia, binasa dia, na'udzubillah. Dan ini yang akan dialami oleh Abu Lahab. Bagaimana kebinasaan dia? Saking mengerikannya kebinasaannya dijelaskan di ayat selanjutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta bendanya tidak akan bisa menolong dia, tidak akan bermanfaat, tidak ada guna untuk dia. Begitupun wa ma kasab, apa yang dia usahakan itu tidak akan bisa menolong dia. Dan di antara yang dia usahakan adalah keberadaan anak-anak dan keturunannya. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, inna atyaba ma akaltum min kasabikum, sesungguhnya yang paling baik untuk kalian makan dari hasil usaha tangan kalian, wa inna auladakum min kasbikum. Kata Rasulullah, dan anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian. Ini kata Nabi, yang terbaik kalian makan itu adalah hasil usaha tangan kalian, hasil kerja tangan kalian. Itu yang terbaik kita makan. Dan anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian. Ini kata Rasulullah, wa inna auladakum min kasabikum. Dan anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian. Maka wa ma kasab itu termasuk anak-anak Abu Lahab, keluarganya, semua keturunannya. Tidak akan ada yang bisa menolong Abu Lahab, ya. Wal iyadu billah. Dan disebutkan Abu Lahab pernah mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni afdi nafsi bimali wa waladi. Abu Lahab pernah mengatakan, seandainya yang dikatakan oleh anak saudaraku, yakni keponakanku, yaitu Nabi Muhammad, adalah kebenaran, maksudnya bahwa orang-orang kafir akan masuk neraka seperti yang diancamkan oleh Nabi Muhammad, kalau itu ucapannya benar, maka aku akan menebus neraka itu dengan mali, harta bendaku, wa waladi, dan anak keturunanku. Ini gak mau celaka, ya, dia maunya menang sendiri sampai harta benda dan anak-anaknya dikorbankan. Makanya di ayat kedua disebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sebagai bantahan kepada ucapan Abu Lahab, bantahan untuk ucapan Abu Lahab. Harta bendanya, anaknya, ya, tidak akan bisa bermanfaat sama sekali, walaupun Abu Lahab mengatakan demikian. Jadi ingat ucapan teman-teman yang sok jagoan, bro, gak apa-apa kita maksiat aja, nanti di neraka saya yang tanggung azabnya. Nah ini ucapan yang tong kosong nyaring bunyinya, ya. Ini kalam faldi, ucapan sia-sia, omong kosong, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangankan dia, ya, sekelas iblis saja, rajanya setan-setan, gak bisa ngapa-ngapain di neraka. Makanya hati-hati,
Jangan mau ya terhasut oleh orang-orang yang jahat. Kalian aman ya, nanti saya yang menanggung dosanya, saya menanggung azabnya. Na'udzubillah. Tidak seperti itu jamaah. Siapa yang melakukan dosa maka dia akan terkena azabnya langsung. Al-ithmu 'alal mubashir, itu kaidahnya dalam usul fikih. Dosa ditanggung oleh pelakunya langsung. Maka siapa yang mengerjakan, baik dia karena inisiatif sendiri, ide sendiri, ataupun diajak oleh ajakan orang lain, ketika dia melakukan dosa maka dia harus menanggung azab, yang menanggung beban siksa. Wal'iyadu billah. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan lagi pula anak dari Abu Lahab, yaitu Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah yang dibangga-banggakan tadi oleh Abu Lahab, setelah itu ternyata tewas karena sebab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaibah tewas. Disebutkan dalam sirah bahwasanya putra Abdul Uzza ini, putra Abu Lahab ini, yaitu Utaibah bin Abi Lahab, juga selalu mengganggu Nabi Muhammad. Jadi betul-betul pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ini terjadi. Seperti apa Abu Lahab, ya seperti itu juga Utaibah anaknya. Dia selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi mendoakan agar ia celaka. Ini sebagai balasan yang setimpal ya. Bukan berarti Nabi jahat atau zalim, bukan. Nabi mendoakan keburukan karena orang itu memang jahat. Allahumma sallit alaihi kalbak. Kata Rasulullah dalam doanya, Allahumma ya Allah sallit alaihi kalbah. Allahumma ya Allah sallit alaihi kalbah. Kuasakanlah anjingmu kepadanya, ya Allah. Maka suatu hari, ya, singkat cerita kisahnya, Utaibah ini pergi ke negeri Syam dengan rombongan kafilah dagangnya dan mampir di satu tempat. Ia pun berkata, sesungguhnya aku takut dengan doanya Muhammad. Lalu teman-temannya mengatakan, jangan khawatir. Singkat cerita, ketika mereka meletakkan barang-barang dagangan mereka di sekitarnya, dan Utaibah ini duduk menjaga barang-barang kafilah dagang, tiba-tiba ada seekor singa, seekor asad, seekor singa yang datang kemudian menerkam dan mencabik-cabik Utaibah bin Abi Lahab. Perhatikan, orang yang mengganggu Rasulullah Muhammad SAW, dia tidak akan mungkin bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi sudah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbak. Dan Nabi hanya minta seekor anjing, tetapi Allah datangkan seekor singa. Allah Maha Kuasa. Dan tadi ketika teman-temannya bilang jangan khawatir, ya kalau bahasa sekarang mungkin jangan khawatir bro, tenang aja ada kita. Mati juga dia. Ini lihat jamaah. Jadi jangan pernah kita mau dibodohi oleh orang-orang yang menghasut kita untuk sesat, untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillah. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan ketembak juga, ya, ketembak oleh orang yang membawa senapan angin, kan gitu, ketembak juga. Kalau sudah ketembak ya mati. Nah, penjahat atau orang yang munafik, kafir, yang benci Islam, yang benci kaum muslimin, sepandai-pandainya mereka bersilat lidah atau kabur sana sini, ya, pada akhirnya mereka akan binasa juga. Lambat laun akan binasa dunia akhirat. Wal'iyadzubillah. Makanya kita na'udzubillah ya, nggak tahu seperti apa orang-orang yang di zaman sekarang, apalagi di dunia internet, di dunia medsos, di media, yang berani mencaci maki Islam, mencaci maki ulama, mencaci maki kaum muslimin. Nggak tahu seperti apa nanti nasib mereka akhirnya kalau tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah seperti Utaibah bin Abi Lahab atau lebih parah dari Utaibah bin Abi Lahab? Allahu a'lam. Yang pasti kalau mereka tidak mau bertobat, ya, tidak mau minta maaf kepada Allah dan kaum muslimin, azab itu nyata bagi mereka. Wal'iyadzubillah. Kemudian ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab, disebutkan oleh Allah dia
yakni Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka dzatal lahab, yang apinya bergejolak, yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Dan yang masuk tidak hanya Abu Lahab, tetapi juga keluarganya, istrinya masuk, anaknya juga masuk. Ini namanya keluarga yang betul-betul kompak. Kompak mengejar neraka. Na'udzubillah. Nah, kita harus sebaliknya, kompak mengejar surga Allah. Walaupun di neraka berkumpulnya ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya, percuma. Tidak akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasakan kebahagiaan. Sayasla naran dzatal lahab. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak, menyala-nyala. Makanya ini sesuai dengan sebutan dia. Dia disebut Abu Lahab karena tadi wajahnya yang kemerah-merahan, wajahnya yang katanya tampan, tetapi ya seperti itu. Kemudian karena kelakuannya, karena ulahnya, karena kekufurannya, dan karena permusuhannya yang besar kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, maka dia dibalas dengan lahab juga. Tetapi lahab ini lahab di neraka, yaitu api neraka yang bergejolak, yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa menyatakan bahwa Abu Lahab di neraka. Sayasla naran dzatal lahab. Ini Allah yang berfirman, Allah yang menyebutkan. Maka kita boleh memvonis Abu Lahab di neraka, masuk neraka, bahkan kekal di neraka. Kenapa? Karena ada dalilnya secara spesifik. Karena kalau kita kembali kepada hukum vonis, ya, tidak boleh kita bersaksi atau menyatakan atau memvonis fulan masuk neraka, fulan masuk surga secara person, nggak boleh. Kecuali jika ada dalil wahyu ilahi yang jelas. Kita menyatakan Rasulullah di surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di surga. Bahkan ada yang disebut dengan al-mubasysyarun al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, kita saksikan, kita persaksikan mereka masuk surga. Kita yakini. Kenapa? Karena ada dalilnya, ada wahyu ilahinya. Termasuk ketika kita mempersaksikan fulan di neraka, kalau ada wahyu ilahinya, boleh kita menetapkan. Seperti ini, Abu Lahab di neraka, Fir'aun di neraka, karena ada dalilnya, ada wahyu ilahinya jelas. Tetapi yang tidak disebutkan dalam wahyu ilahi, dalam dalil, maka kita tidak boleh memvonis dia masuk neraka atau masuk surga. Nggak bisa. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada seorang muslim meninggal dunianya dalam keadaan tersenyum, ketika dikuburkan, prosesi penguburannya didatangi oleh banyak burung, langsung divonis dia ahli surga. Nggak bisa, kecuali nama dia disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Hanya saja kita berharap dan berdoa kepada Allah bagi siapa yang wafat di atas Islam, di atas la ilaha illallah, kita doakan dia dimasukkan ke dalam surga. Bukan memvonis pasti masuk surga. Kan beda kan antara vonis pasti masuk surga dengan mendoakan semoga masuk surga. Nah, tugas kita adalah mendoakan semoga saudara kita ini masuk surga, semoga Allah menempatkannya di Jannah Firdaus. Itu boleh. Tapi kalau memastikan ini ahli surga, matinya sambil senyum, pasti masuk surga, nggak bisa kita memastikan. Begitupun memvonis ahli neraka, nggak bisa. Nggak bisa kita memvonis ahli neraka, kecuali yang betul-betul dia matinya di atas kekufuran secara umum, ya. Karena dia mati di atas kekufuran, kesyirikan, ya kita ikut hukum secara umum. Dia akan menjadi ahli neraka, dia terancam menjadi ahli neraka, walaupun kita serahkan kepada Allah. Seperti itu, ya. Jadi boleh kita mempersaksikan seseorang menjadi ahli surga atau ahli neraka jika dalilnya secara spesifik, ya, ada. Contoh ini Abu Lahab, sayasla naran dzatal lahab, jelas Abu Lahab akan masuk neraka. Maka kita yakini Abu Lahab masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya
Ingat tadi tidak hanya Abu Lahab yang masuk neraka, tetapi juga keluarganya. Di antaranya istrinya. Hammalatal hatab, istrinya pembawa hatab, kayu bakar. Istri Abu Lahab adalah tadi siapa? Ummu Jamil. Namanya ada yang menyebutkan Arwa, ada yang menyebutkan Aura. Ya. Al-Aura Ummu Jamil. Al-Aura binti Harb. Saudari dari Sufyan ibnu Harb. Dan memang Abu Lahab dan Ummu Jamil ini pasutri yang betul-betul kompak. Sama-sama sesat gitu ya. Sama-sama naudzubillah mengejar neraka, naudzubillah. Dua-duanya aktif mengganggu Rasulullah dan memusuhi dakwah Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi tidak hanya Abu Lahab saja, tetapi Ummu Jamil juga sama. Sebagaimana Abu Lahab rajin mencaci maki, mencela, menghina Rasulullah Muhammad, Ummu Jamil juga sama, rajin mencela dan mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan dalam tafsir surah Ad-Duha tentang sebab turunnya surah Ad-Duha. Di antaranya adalah ketika itu Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini, mencela Rasulullah Muhammad karena beberapa hari wahyu tidak turun dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad. Kemudian ia mengatakan, apa ayatnya di surah Ad-Duha? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah ini, apakah temanmu, maksudnya Allah Azza wa Jalla, Tuhannya Muhammad, Rabbnya Muhammad, apakah temanmu meninggalkanmu wahai Muhammad? Sudah beberapa hari ini tidak nampak karena tidak turun wahyu, sampai diejek seperti itu. Dan ini dilakukan oleh Ummu Jamil, menghina dan mengejek Nabi Muhammad. Apakah temanmu meninggalkan wahai Muhammad? Sudah beberapa hari tidak nampak, maksudnya tidak ada wahyu yang turun. Waliyadzubillah. Maka turunlah surat Ad-Duha, di antara sebabnya itu. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Rabbmu sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah menelantarkanmu. Ini sebagai jawaban dari ucapan Ummu Jamil dan sebagai penguat dan penghibur untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan Ummu Jamil ini sebagai hammalatul hatab, wanita pembawa kayu bakar. Para ulama di sini menjelaskan dengan beberapa pendapat, beberapa makna dari kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan Ummu Jamil ini suka melakukan namimah, adu domba. Dan yang dimaksud dari kayu bakar di sini adalah sesuatu yang digunakan untuk menyalakan permusuhan. Jadi orang yang suka melakukan adu domba, ya, membentur-benturkan manusia, membentur-benturkan orang-orang, disebut pembawa kayu bakar. Ini istilahnya. Dan ini Ummu Jamil. Ummu Jamil seperti itu. Masya'an binamim, jalan sana sini melakukan adu domba, yang termasuk menyerang Rasulullah Muhammad dan kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama, membawa kayu bakar, yakni suka melakukan namimah, adu domba, sehingga manusia saling bermusuhan ya karena dia. Mirip seperti Abu Lahab, mirip seperti suaminya, yang kalau ngomong isinya provokasi semua, ngomporin orang-orang untuk benci kepada Nabi Muhammad, bahkan menuduh dengan kerusakan-kerusakannya. Na'udzubillah. Kemudian sebagian pendapat yang lain ya disebutkan oleh ulama bahwa Ummu Jamil disebut pembawa kayu bakar, hammalatul hatab, karena memang dia membawa kayu bakar ya dan duri-duri yang kemudian diletakkan di jalanan yang dilewati oleh Nabi Muhammad, agar ketika Nabi Muhammad lewat di jalan tersebut, Nabi menginjak duri-duri itu, menginjak
kayu-kayu tersebut. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Memang ada kelakuan jahat dari Ummu Jamil, ya seperti itu, bawa-bawa kayu bakar, ya, kayu-kayuan yang berduri diletakkan di jalanan untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, bahwa ini adalah kisah Ummu Jamil nanti di akhirat, di mana di akhirat nanti, ya, Abu Lahab akan dibakar dengan api neraka, sedangkan Ummu Jamil akan ikut membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Di mana ini merupakan siksaan yang sangat menyakitkan. Istri harus mengazab suaminya sendiri, dan tentunya Ummu Jamilnya juga diazab, ya, di neraka. Karena nggak mungkin orang ada di neraka tanpa diazab, nggak mungkin. Tapi posisi dia sudah mana diazab di neraka, dia juga harus ikut andil dalam menyiksa, mengazab suaminya. Coba kalau ada seorang istri di dunia misalkan, dia cinta, dia sayang kepada suaminya, tapi dia harus membantu orang-orang yang sedang menyiksa suaminya. Gimana perasaannya? Senang atau bahagia? Gimana perasaannya? Betul-betul sakit, betul-betul sakit, sedih, ya kan? Dan itu dijadikan azab untuk Ummu Jamil nanti di neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab neraka. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Dan semua penafsiran itu sebetulnya tidak bertentangan. Semua penafsiran yang disebutkan barusan tidak bertentangan. Yang pasti memang Ummu Jamil ini lisannya kotor, ya, karakternya buruk, suka membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga suka mengganggu Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga nanti di akhirat berhak untuk diazab, bahkan dengan azab yang sangat menyakitkan dan menyayat hati. Na'udzubillah. Jadi tidak hanya fisik saja yang diazab, tetapi hatinya juga diazab. Na'udzubillah. Kemudian Allah berfirman, fi jidiha hablun min masad. Di lehernya Ummu Jamil ada hablun, tali, min masadin, dari sabut yang dipintal. Tentang lafaz masad yang juga disebut sebagai surah Al-Masad, ya, surah ini, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah sabut atau semacam tumbuhan yang dibuat menjadi bentuk kalung. Ada juga yang mengatakan kalungnya itu terbuat dari besi, ya. Dan intinya Allah Subhanahu wa taala akan menempelkan pada lehernya, mengalungkan pada leher Ummu Jamil itu kalung yang terbuat dari api neraka jahanam. Sama saja itu kayu yang dibakar atau besi yang dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pasti ada yang melingkar di lehernya sebagai azab untuk Ummu Jamil. Wal'iyadu billah. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menerangkan, ya, di dalam tafsir Juz Amma, kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa Ummu Jamil adalah wanita yang bernasab tinggi di Quraisy. Lihat, nasabnya tinggi. Kalau sekarang apa istilahnya? Status sosial. Iya. Orang yang berkedudukan. Bukan orang rendahan, tetapi orang yang memiliki nasab tinggi. Status sosialnya bagus, ya, berkedudukan. Akan tetapi demi untuk bisa menyakiti dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pun pergi, ya, ke padang pasir untuk mencari kayu, sambil dia membawa tali yang ia kalungkan di lehernya. Untuk apa? Untuk mengikat kayu-kayu tersebut, yang kemudian digunakan untuk mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu, jamaah. Padahal kalau dia mau, tinggal nyuruh pelayannya, kan gitu. Tinggal nyuruh budaknya, carikan kayu-kayu, bawa ke sini. Tapi saking besarnya kebencian dia kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, dia langsung turun ke lapangan, turun, ya, ke jalanan, nyari kayu. Dia langsung turun ke padang pasir, nyari kayu. Dia bawa sendiri, dia pikul sendiri, dia ikat sendiri, sampai seperti itu. Ini menunjukkan betapa bencinya dia, ya,
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, di mana ia meletakkan kayu-kayu dan duri-duri pada malam hari di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di akhirat dia diazab ya di neraka dengan tadi kalung api neraka. Nauzubillah. Dan juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasannya Ummu Jamil punya kalung yang mahal dan dia ingin menginfakkan kalungnya untuk apa? Untuk bisa mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan infak fisabilillah, tapi infak fisabilis syaitan. Dia punya kalung emas ya, mahal harganya, dia infakkan itu untuk mencelakakan Muhammad. Jadi kalau ada orang-orang yang mau menjahati Nabi Muhammad, itu disupport sama dia. Nauzubillah. Dan di zaman sekarang orang-orang seperti ini semakin banyak. Banyak orang-orang yang menggelontorkan dananya, fulus ya, ratusan juta bahkan miliaran. Untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin, untuk mendolimi dan mengganggu kaum muslimin. Nauzubillah. Dan itu dari hawa nafsu dia. Karena sebab bisikan-bisikan iblis dan setan-setan. Nauzubillah. Makanya jangan asal infak. Ya, infak itu ada fisabilillah, ada fi sabilis syaitan. Kalau kita mau sedekah, mau infak, perhatikan dulu. Ini untuk apa kita sedekah? Bermanfaat tidak untuk kita di akhirat nanti? Ada pahalanya enggak? Barakallahu fikum. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, mereka berani mengeluarkan, menggelontorkan dana ya, yang sangat banyak untuk memadamkan api Islam, memadamkan api kemuliaan Islam. Ternyata sudah ada pelopornya, sudah ada pendahulunya. Di antaranya ini Ummu Jamil. Dan ternyata Allah membalasnya dengan memberikan kalung yang terbuat dari api neraka di neraka jahanam untuk menyiksanya. Wal'iyadu billah. Ini teman-teman rahimakumullah ya, yang bisa kita bahas dari surah Al-Masad, dan tentunya kita mengambil banyak ibrah dan pelajaran di sini ya, secara tidak langsung, di mana kalau kita bicara kehidupan, pasti dalam kehidupan itu ada perjuangan. Dan kalau kita berbicara perjuangan, kita tidak bisa lepas dari sejarah. Dan setiap sejarah itu pasti dilakoni oleh dua orang yang berbeda. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada pahlawan, ada penjahat, kan gitu. Kisah Fir'aun dan Musa. Ada Musa, ada Fir'aun. Musa meyakini Allah di atas langit, tinggi di atas langit. Fir'aun mendustakan keyakinan Musa ini. Jadi salah kalau ada orang bilang Fir'aun percaya Allah di langit. Ini dia nggak baca ayat dengan benar. Antum pernah dengar ada penceramah mengatakan Fir'aun itu mengatakan Allah di atas langit. Dia baca Qur'annya nggak benar. Justru Fir'aun itu mendustakan keyakinan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berkeyakinan Allah ya beristiwa di atas arsy, di atas langit sana, tinggi di atas langit, Fir'aun nggak percaya. Bukti dia nggak percaya, dia menyuruh Haman ya menterinya untuk membangun bangunan tinggi, fa'attali'a ila ilahi Musa. Tujuannya apa? Agar aku bisa menemui Tuhannya Musa. Dan aku, kata Fir'aun, yakin Musa itu dusta. Perhatikan, berarti Fir'aun tidak meyakini Allah di atas langit. Nah, ini masalah-masalah akidah saja. Allah di mana? Apakah kita ikut keyakinan Nabi Musa atau ikut keyakinan Fir'aun? Ada orang baik, ada orang jahat seperti itu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Lahab dan keluarganya. Ada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ada Abu Lahab dan keluarganya yang jahat-jahat. Nah, kita di barisan mana? Pasti kehidupan terus seperti itu siklusnya, yang mengulang sejarah. Hanya beda lakon dan pelakunya. Yang pasti kita jangan sampai salah barisan. Terus ikuti para nabi. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim ya, sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ikuti jalan para nabi dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang justru
melawan para nabi atau bertentangan dengan para nabi Allah. Ini teman-teman barakallahu fikum yang bisa kita bahas. Semoga Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua sehingga kita terus bisa istiqamah merasakan nikmat dan lezatnya Islam, nikmat dan lezatnya tauhid dan sunnah Nabi ini, sehingga kita pun kelak bisa mendapatkan husnul khatimah dan berkumpul di jannah firdaus bersama Rasulullah dan juga para nabi yang lainnya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.